Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel saya, Gavin Gui. Di video ini saya mau bahas tentang sebuah topik yang lagi terngiang-ngiang di kepala saya, yaitu bagaimana cara untuk tetap bisa mengasihi diri sendiri, tetap bisa menyayangi diri sendiri dalam keadaan sulit. Atau dengan kata lain, bagaimana cara mengembangkan sikap yang positif terhadap diri sendiri ketika kita lagi ngalamin masalah. Ya, nah ini sebenarnya kelanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang cara menghadapi insecure. Ya, ini kelanjutannya. Bedanya kalau insecure itu kemarin tips yang di video sebelumnya saya share itu lebih mudah dipraktikkan dalam kondisi netral. Jadi nggak dalam kondisi kamu lagi down atau dalam masalah besar. Ya, dan video ini lebih saya khususkan ketika kita lagi down, gimana caranya biar kita bisa tetap menyayangi diri kita, tetap mengasihi diri kita untuk level up, untuk bangkit lagi. Ya, dan ini saya rasa menarik banget. Karena momen-momennya juga, ini lagi COVID-19, banyak yang mengalami masalah, ya, baik pengusaha, karyawan, profesional. Ini pasti penting, gitu. Yang mau saya share sebenarnya adalah sebuah konsep dalam psikologi yang disebut sebagai self-compassion. Compassion terhadap diri sendiri. Kalau compassion itu kita terjemahkan, itu artinya welas asih atau kasih sayang. Welas asih itu kayak gimana sih? Welas asih itu atau kasih sayang itu kira-kira gini. Kalau kita coba rangkai dalam kata-kata adalah keinginan untuk meringankan masalah. Keinginan untuk membantu seseorang mengurangi penderitaannya. Ya, jadi kita berwelas asih ketika kita melihat seseorang lagi dalam masalah, lagi dalam kesulitan, lalu kita memiliki niat, memiliki intensi untuk membantu seseorang, untuk membantu meringankan kesulitan dia. Nah, self-compassion itu berarti compassion yang tadi, welas asih atau kasih sayang yang tadi, kita arahkan ke diri sendiri. Sehingga maksudnya dari self-compassion adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaan diri kita sendiri. Oh, ini penting. Kenapa? Karena compassion itu mudah dilakukan ke orang lain, sulit dilakukan ke diri sendiri. Kita kalau punya teman lagi down, kita bisa loh kasih nasihat bagus. Ya, ayo bro, semangat. Lo nggak usah down. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Yang lo alami ini wajar. Nggak usah dengerin kata-kata orang. Yang penting lo tetap bangkit. Apa yang bisa gue support, tolong kasih tau bro. Gue support. Ya, kita kalau sama teman kita yang lagi down, kita bisa ngomong gitu. Tapi kenapa kalau diri kita sendiri yang lagi down, kok kita nggak bisa mengatakan itu kepada diri kita sendiri? Gitu. Ya, ini sebenarnya juga terkait dengan budaya atau lingkungan, ya, di mana kita tumbuh besar, ya, dari kecil ke besar di lingkungan yang memang tidak mengajarkan kita untuk mengasihi diri sendiri. Ya, sebagai contoh, waktu kita kecil, kalau nilai kita jelek, kita akan dibandingkan sama orang lain yang nilainya lebih bagus, anak tetangga kayak anaknya teman orang tua kayak gitu ya. Dan even sekalipun kita mendapatkan nilai bagus, tetap orang akan lebih aware sama nilai jeleknya dulu. Jadi kalau kita dapat nilai bagus ya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau dapat nilai jelek itu seolah-olah masalah gitu. Seolah-olah masalah besar, ya masalah sih, tapi seolah-olah masalah besar. Gitu, yang diingat nilai jeleknya bukan nilai bagusnya. Yang diungkit nilai jeleknya bukan nilai bagusnya. Ya, dan juga kita selalu disamaratakan standarnya. Standar kita disamaratakan. Jadi kalau seseorang, anaknya tetangga atau anaknya siapa, di usia 30 mungkin terlalu itu, 25 lah ya, di usia 25 sudah menikah. Lalu kita belum menikah, kita ditanyain, kok belum? Gitu. Jadi kapan? Ya, kok belum nikah? Gitu. Jadi kapan nikahnya? Kapan lulusnya? Teman-teman udah pada lulus. Kita itu lahir dan tumbuh besar dengan lingkungan yang tidak mengajarkan kita untuk menerima diri sendiri. Ya, kita diajarkannya justru kalau kita jelek, kita akan dikritisi, kita akan disalahkan, kita akan dibanding-bandingkan, kita akan dihukum. Dan ini meresap, ya, ke dalam bawah sadar kita, memori bawah sadar kita bawa ketika tumbuh besar hingga sekarang menjadi manusia yang ya sudah dewasa ya, atau sudah besar gitu. Orang lain mungkin udah nggak terlalu sering mengkritisi kita, tapi kita membawa asumsi bahwa sebelum orang lain mengkritisi kita, lebih baik kita kritisi diri kita terlebih dahulu. Sebelum seseorang menyalahkan keburukan kita, lebih baik kita menyalahkan keburukan kita dulu. Sebelum orang lain membanding-bandingkan kita, maka lebih baik kita membanding-bandingkan diri kita sendiri dulu. Dapat nggak bayangannya? Sehingga kita tumbuh dewasa, kalau kita ada salah, kita langsung menilai diri sendiri itu negatif banget.
Ya, ini berasal dari bahwa waktu kita kecil, orang lain yang melakukan itu, sekarang kita melakukan itu terhadap diri kita sendiri. Karena kita berpikir memang itulah yang harus kita lakukan. Dan sebelum orang lain yang melakukan, lebih baik kita lakukan dulu. Jadi kita udah lebih siap. Ya, ini menurut saya sesuatu yang kalau kita nggak atasi, akan sulit. Jadi kita lahir, tumbuh besar di lingkungan yang tidak mengajarkan mengasihi diri sendiri. Sehingga kita perlu untuk melatih kemampuan untuk mengasihi diri sendiri. Gimana caranya? Yang tadi saya katakan, saya akan menggunakan konsep dalam psikologi yang disebut dengan self-compassion. Mengasihi atau berwelas asih terhadap diri sendiri. Konsep ini diciptakan oleh seorang pakar psikologi positif, seorang associate profesor, dosen di University of Texas, yang bernama Kristin Neff. Ini menarik sekali, saya udah baca bukunya. Konsep ini sendiri pun diciptakan, ini sedikit sejarah dan teori ya, biar ada gambaran. Diciptakan oleh Kristin Neff ketika beliau, ini di bukunya ada ketulis di awal-awal, ketika beliau sedang mengalami masalah perceraian, ya, mengalami kegagalan ya dalam tanda kutip dalam hubungan pernikahan ya. Ya, detailnya bisa dibaca di bukunya. Lalu beliau, Neff ini mengikuti sebuah retret spiritual, lalu dari retret itu beliau mendapatkan insight. Kenapa kita nggak mengembangkan welas asih terhadap diri kita sendiri? Ya, kenapa kalau ada masalah kita terus mengkritisi diri sendiri? Ya, jadilah self-compassion yang hari ini akan saya share gimana cara mempraktekannya. Ada 3 caranya, yaitu yang pertama adalah, bahasa teknisnya adalah self-kindness, atau bersikap baik terhadap diri sendiri. Nah, teman-teman, ini yang tadi saya contohkan di awal, ya kalau kita ngelihat teman kita lagi ada masalah, kita ada niatan gitu, kita ada intensi untuk membantu dia. Ya, kalau kita lihat orang terdekat kita, sahabat, keluarga lagi down gitu, kita bisa menghubungi dia, ya biasanya kita lakukan, kita hubungin, lalu kita berikan semangat, kita katakan bahwa, nggak apa-apa bro, ya nggak apa-apa sis, gitu, semangat, ya kegagalan itu wajar, setiap orang mengalaminya, lo pasti bisa, lo nggak apa-apa, lo kalau mau bersedih dulu, it's okay, take your time, tapi lo kalau butuh gue, hubungi gue nggak akan meninggalkan lo. Kita bisa ngomong sebagus itu, tapi ke diri sendiri nggak bisa. Ya, karena yang tadi saya ceritakan, kita nggak lahir besar dengan lingkungan yang mengajarkan untuk mengasihi diri sendiri. Sehingga inilah saatnya teman-teman untuk berlatih mengasihi diri sendiri. Oke? Ya, bersikap baik terhadap diri sendiri. Ya, kenapa kita diajari untuk, ya, waktu pelajaran PPKN, moral, pelajaran agama, berbuat baik ke orang, berbuat baik ke orang, berbuat baik ke orang. Tapi nggak pernah diajari berbuat baik ke diri sendiri. Ya, seolah-olah berbuat baik ke diri sendiri itu sesuatu yang egois, padahal enggak. Sekarang logikanya gini lagi, kalau kita aja nggak tahu gimana cara kita mencintai diri sendiri, kita nggak bisa mencintai orang lain sebenarnya. Ya, semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Setuju ya? Jadi yang pertama adalah bersikap baik terhadap diri sendiri, self-kindness. Yang kedua, yaitu bahasa teknisnya common humanity. Ya, kalau saya mau coba jelaskan dengan lebih simple, yaitu common humanity itu mengatakan bahwa nggak cuma diri kita kok yang buruk gitu, yang mengalami kesulitan, nggak cuma diri kita kok yang mengalami masalah, setiap orang juga. Ya, coba lihat deh, teman-teman, kalau kita refleksikan hidup kita dari awal sampai akhir, pasti ada masalah ya, dan setiap orang pasti mengalami masalah. Ya, coba baca buku-buku atau kisah-kisah orang sukses ya, Mark Zuckerberg Bill Gates Steve Jobs atau mungkin kalau mau tokoh lain Oprah Winfrey gitu, Walt Disney, ya, Iwan Fals, saya baru baca kisah hidup beliau. Ya, semuanya pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Ya, sebelum mereka di tahap ini, mereka mengalami kegagalan dulu, mengalami kesulitan dulu, mengalami struggling dulu. Yang artinya apa? Setiap orang ya, itu mengalami masalahnya sendiri. Setiap orang itu pernah mengalami namanya struggle. Ketika kita lagi down, ketika kita lagi down, kita lagi sedih, kita lagi tertekan, kita lagi stressful, ada mekanisme yang namanya hijacking ya di otak kita, amigdala hijacking. Ya, saya nggak mau jelasin itu terlalu detail, tapi ini membuat memang kita kehilangan rasionalitas kita. Kita jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Ya, sehingga kita berpikir bahwa kenapa masalah ini hanya terjadi padaku? Kenapa masalah ini selalu terjadi padaku? Kenapa selalu aku yang gagal? Kenapa selalu aku yang salah? Padahal nggak cuma aku, semua orang juga pernah mengalami yang namanya gagal, masalah, salah. Ya, hanya kita lupa menyadarinya. Dan kita selalu berpikir kita lah yang paling sial. Ya, so teman-teman, hilangkan pikiran itu. Semua orang juga pernah mengalami masalah, semua orang pernah salah, semua orang pernah gagal. Dan setelah melewatinya, mereka bisa mencapai posisi yang mereka miliki saat ini. Begitu juga dengan teman-teman. Oke, yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan, itu
common humanity itu sesuatu yang manusiawi, yang semua orang juga mengalami, nggak ada yang sempurna. Ya, it's okay kalau kita tidak sempurna, it's okay kalau kita ada kekurangan, it's okay kalau kita ada masalah, itu manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa merangkul diri kita sendiri melewati masalah itu. Yang ketiga, mindfulness atau berkesadaran penuh. Yuk teman-teman, kita refleksikan kembali hidup kita dari lahir sampai dewasa. Ya, up and down. Kalau nggak seneng, kita mengalami kesedihan. Ya, kalau nggak menyenangkan, kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ya, up and down aja. Ya, roller coaster. Sehingga kalau saat ini kita lagi down, ya, sehingga ketika kita saat ini lagi ada masalah ini nggak akan terjadi selamanya. Ya, jadi gini, pikiran kita ini suka melebih-lebihkan, ya, melebih-lebihkan sebuah masalah, sehingga kita mengalami yang namanya overthinking. Ya, teman-teman pasti familiar banget ya dengan istilah overthinking itu. Ya, ketika kita lagi ada masalah, pikiran kita, saya mengatakan pikiran kita ini baik tapi nggak bijak. Kenapa? Pikiran kita ini, ketika kita lagi ada masalah, pikiran kita itu langsung mengeluarkan semua skenario kemungkinan terburuk dari masalah ini. Ya, teman-teman ngerti ya, pasti pernah mengalami ya, ketika lagi down, tiba-tiba pikiran kita, self-talk muncul. Semua skenario terburuk itu selalu muncul. Bakal begini nih parahnya nih. Ini akan pasti begini nih. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya baik, yaitu supaya kita punya persiapan. Kita mempersiapkan diri kita, agar ketika skenario terburuk itu muncul, kita nggak kaget, kita nggak shock. Baik tujuannya, tapi nggak bijak. Kenapa? Karena dikeluarinnya semua berbarengan. Bayangin lagi down, lalu semua kemungkinan terburuk itu muncul, kita ibarat kayak digebukin oleh pikiran kita sendiri. Jadi baik tapi nggak bijak. Ya, tujuannya agar kita siap, tapi semuanya langsung dikeluarin berbarengan. Sehingga kita bonyok secara mental. Nah, ini yang membuat kita overthinking. Yang membuat kita berpikir kemana-mana. Padahal, overthinking itu seringkali nggak tepat, yang nggak rasional. Gitu. Nah, teman-teman, ketika kita mengembangkan mindfulness, ya, mengembangkan berkesadaran penuh, kita bisa lebih aware sama irrational thinking ini, sama overthinking ini. Ya, kita menjadi lebih sadar, dan dengan demikian kita bisa menarik kembali pikiran kita yang tidak rasional itu menjadi rasional. Sehingga overthinking itu bisa kita buat lebih wajar lagi. Ya, jadi kita nggak bertubi-tubi dihantam oleh pemikiran negatif kita sendiri. Gimana cara mengembangkan mindfulness? Karena ini konteksnya dalam konteks emosi ya, lagi mengalami masalah, maka saya ingin mengajarkan ya mindfulness terhadap emosi kita. Ya, ini saya praktikkan juga ya, walaupun nggak sering-sering amat, tapi ini powerful sekali untuk membantu saya mengatasi emosi negatif. So, cari tempat yang tenang dan tempat yang nyaman tentunya. Bisa di kamar, boleh pagi hari, boleh malam hari, pokoknya lagi nggak sibuk, siang hari kalau lagi nggak sibuk juga nggak apa-apa. Ambil posisi yang nyaman. Ya, banyak orang berpikiran harus bersila, tapi sebenarnya duduk di atas kursi oke. Ya, yang penting tiduran juga sebenarnya bisa, asal bisa jamin nggak ketiduran. Cuma kalau awal-awal saya nggak saranin tiduran. Duduk aja di kursi atau duduk bersila, jangan nyender. Jangan nyender. Kenapa? Kalau nyender bikin ngantuk tidur. Ya, jadi tegak, ya tegak. Pejamkan mata akan mempermudah. Kita sadari nafas kita yang masuk dan keluar. Ya, sadari aja, nggak usah dipaksain. Ya, lalu kita juga bisa mulai, kalau kita menyadari nafas, kan kita lebih tenang ya. Kita bisa mulai shift atensi kita ke emosi kita, ke perasaan kita. Karena ini dalam konteksnya kita lagi ada masalah, biasanya ada emosi yang kecewa muncul. Emosi kecewa, emosi sedih, emosi marah, ya, itu muncul. Amati aja, jangan direspons, jangan dikomentarin. Jadi observer aja terhadap mental kita sendiri, terhadap emosi kita sendiri. Nggak usah dipeduliin dalam arti nggak usah direspons ya. Jangan reaktif gitu maksudnya. Sadari aja, ya, dan perlahan-lahan kita akan menyadari bahwa emosi negatif ini pasti berlalu. Ya, emosi negatif ini datang dan pergi. Kecewaan ini muncul, tapi nanti pergi, berganti sedih, pergi, berganti tiba-tiba kita ada rasa lega, tiba-tiba ada rasa bosan, dan lain-lain. Kita akan menyadari naik dan turunnya. Dan dari latihan ini juga kita jadi menyadari bahwa nggak semua emosi negatif harus selalu diladenin. Ya, kita kadang suka reaktif. Ada emosi marah, emosi sedih, emosi kecewa. Kita berpikir harus kita ladenin, harus kita langsung redam gitu. Kalau kita bergerak atau kita melakukan tindakan dalam kondisi full of emotion, apalagi negatif emosi, ya emosi negatif, jadinya reaktif. Reaktif itu nggak rasional. Jadinya malah memperburuk keadaan. Dengan latihan mindfulness ini, kita jadi sadar bahwa kita nggak harus reaktif.
Ya bahwa emosi negatif itu nggak harus selalu diladenin, cukup amati aja, biarkan dia muncul dan dia akan pergi dengan sendirinya. Sebagai penutup, cara untuk mengasihi diri kita sendiri ketika kita lagi ada masalah, itu ada 3. Yang pertama, bersikap baik terhadap diri kita sendiri. Ya, gimana caranya? Dengan lakukan apa yang biasa kita lakukan terhadap teman-teman kita, ya, ketika lagi ada masalah, kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kita sadari bahwa setiap orang memang mengalami masalah kok. Ya, setiap orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri kok, nggak cuma kita yang bermasalah, sehingga kalau kita bermasalah, berarti bukan kita yang buruk, berarti bukan kita yang jelek, berarti bukan kita yang bodoh. Ya ini memang dialami oleh setiap orang gitu. Ketiga, ya kita juga belajar untuk menyadari emosi kita. Dengan demikian kita jadi tahu nggak semua emosi itu harus kita respons. Dan ketika kita nggak meresponsnya, dia akan pergi dengan sendirinya. Dan ada satu juga aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membantu kita lebih mengasihi diri sendiri. Teman-teman bisa ambil waktu yang tenang, ya, yang nyaman juga. Ambil secari kertas, ya, tulis surat untuk diri kita sendiri. Bayangin teman-teman di posisi orang bijak itu, melihat diri kita yang lagi ada masalah itu, akan beri saran apa, akan kasih surat apa, pesan apa untuk membantu kita meredakan kesulitan itu. Tulis kertas. Kalau perlu ada yang dicurahkan, curahkan. Kalau perlu ada yang diluapkan, luapkan. Berikan saran di endingnya. Biasanya saran itu saran yang sangat emosional, tapi sangat bermanfaat pada diri kita. Simpan surat itu baik-baik, itu akan menjadi saran yang baik bagi diri kita sendiri. So, teman-teman, demikian video dari saya. Panjang ya? Ini belum di-cut, belum saya edit, udah hampir 20 menit. Kayaknya video terpanjang yang pernah saya buat. Dan pasti tentunya bermanfaat bagi teman-teman. So, kalau teman-teman merasa ini useful, powerful, please like dan subscribe. Ya, kenapa? Karena ini akan membuat saya jadi tahu, oh ini loh topik yang disuka gitu. Ini loh topik yang bermanfaat bagi orang. Karena topik ini bermanfaat, saya akan share lagi lebih banyak. Gitu. Ya, dan jika teman-teman merasa ada teman-teman yang butuh juga, ada teman lain yang butuh manfaat dari video ini, boleh di-share di sosmed, boleh di-share langsung ke dia, sehingga dia juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan kalau ada ide atau saran, tulis aja di komen, saya baca kok. Oke? So, teman-teman, selamat belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Ya, ini penting, ini wajib, karena kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kalau kita juga nggak mengasihi diri kita sendiri, kita sulit untuk menerima kasih dari orang lain. See you on the next video. Sampai jumpa.